Jika ada denyut nadi kota Palembang, maka itu adalah Simpang Arjuna. Persimpangan yang terletak di ujung kota ini setiap hari diselimuti debu, asap kendaraan, dan kebisingan klakson. Dari sinilah truk-truk penuh beras, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya melintasi kota. Konon, jika Simpang Arjuna berhenti beroperasi sehari saja, separuh rumah di Palembang tidak akan bisa menyalakan kompor. Namun persimpangan ini memiliki reputasi gelap yang diketahui setiap sopir truk, sopir angkot, dan sopir ojek online. Reputasi yang tersembunyi di balik ketakutan, praktek pungutan liar, pungli. Di Simpang Arjuna dan setiap pos penjagaan yang terhubung, ditempatkanlah aparat kepolisian. Secara tertulis, penempatan ini bertujuan untuk mengatur lalu lintas dan mencegah kejahatan. Namun, kenyataannya, tempat itu adalah sarang pemerasan terbuka. Setiap kendaraan entah itu truk, angkutan kota, angkot, atau ojek online, harus membayar harga untuk melintas. Sistemnya sangat sederhana. Seorang brigadir, sebut saja Brigadir Ramadan, akan maju menghadang dengan tongkat di tangan. Sopir akan diam-diam mengeluarkan selembar uang 1.000-an atau 2.000-an dari jendela. Brigadir itu akan memasukkan uang ke saku, lalu memberi isyarat dengan tongkat agar kendaraan melaju. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertanyaan. Pungli ini disamarkan dengan sebutan uang rokok, uang kopi, atau terkadang dengan lembut disebut setoran Bapak Guntur. Kompol Guntur adalah kapolsek wilayah tersebut, dan perutnya seolah tak pernah kenyang. Jumlahnya tidak main-main. Setiap truk dipalak antara 20.000 hingga 50.000 rupiah dan dalam sehari ribuan kendaraan melintas. Diperkirakan, jutaan rupiah uang haram mengalir langsung ke kantong oknum polisi setiap hari. Uang ini didistribusikan secara terstruktur dari brigadir paling bawah hingga kapolres di tingkat atas. Masyarakat menyaksikan semuanya. Pedagang sayur, penjual kopi asongan, dan warga biasa yang melintas mata mereka dipenuhi keputusasaan. Rasa takut begitu mencekik sehingga tidak ada yang berani buka suara. Semua tahu, mencari masalah dengan polisi berarti mengancam mata pencaharian mereka. Beberapa kali, sopir baru mencoba bertanya atau menolak, dan mereka selalu diberi pelajaran yang membuat nyali orang lain ciut, ditahan di pos tanpa alasan, surat-surat kendaraan disobek, atau dijebak dengan tuduhan palsu. Keadilan di Palembang telah menjadi lelucon, dan para pemeran utama lelucon itu adalah mereka yang seharusnya menjunjung tinggi hukum. Kota Palembang tidur dan bangun, tetapi permainan kotor pungli di Simpang Arjuna berlangsung selama 24 jam. Suatu pagi, sebuah mobil dinas kepolisian baru berhenti di markas besar Polda Sumatera Selatan. Seorang perwira wanita turun. Seragamnya rapi, bintang-bintang di pundaknya berkilauan. Tatapannya tajam, seolah mampu membaca isi hati orang di depannya, dan wajahnya tanpa senyum. Dia adalah AKBP Siska Rahardio. Nama Siska bukanlah nama baru di lingkungan kepolisian. Di penempatan sebelumnya di Jakarta, dia telah melumpuhkan jaringan narkoba besar, dan sebelum itu, dia menjebloskan putra seorang pejabat tinggi ke balik jeruji besi. Cara kerjanya lugas. Dia tidak takut pada siapapun, tidak tunduk pada tekanan apapun. Kemanapun dia pergi, dia membawa ketakutan bagi para penjahat dan harapan bagi orang-orang jujur. Kabar penugasannya di Palembang sudah membuat banyak perwira tinggi di sana gelisah. Mereka tahu, Siska bukanlah tipe perwira yang akan duduk diam dan menjadi bagian dari sistem busuk. Minggu pertama setelah serah terima jabatan, Siska tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berkeliling kota dengan mobil dinasnya, terutama di sekitar Simpang Arjuna. Dari kejauhan, dia melihat bagaimana truk-truk dihentikan atas nama pemeriksaan lalu lintas. Bagaimana sopir diam-diam menyerahkan uang, dan bagaimana oknum polisi mengisi kantongnya tanpa malu. Semuanya terjadi di depan matanya, seperti buku yang terbuka. Namun Siska tahu bahwa melihat saja tidak cukup. Dia butuh bukti, bukti yang kuat. Masalah terbesar adalah, dalam permainan ini, baik pemain maupun wasit adalah orang yang sama. Jaringan busuk ini melibatkan personel kepolisian sendiri. Bahkan perwira dan bintara jujur yang tersisa pun terlalu takut untuk buka mulut. Siska menghabiskan beberapa malam di kantornya. Dia merenung, bagaimana cara menangkap mereka. Jika saya bertindak langsung, mereka akan menghilangkan bukti. Tidak akan ada saksi, dan atasan mereka yang terlibat akan memindah tugaskan saya dengan tuduhan palsu. Dilema ini menghantuinya. Di satu sisi prinsipnya, di sisi lain sistem yang sudah membusuk hingga ke akar-akarnya. Dia tahu,
Untuk memenangkan pertempuran ini, dia harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Dia harus menceburkan diri ke kolam kotor itu untuk menangkap ikan terbesarnya. Suatu pagi, Siska membuat keputusan. Dia menyimpan seragam dinasnya di lemari dan mengeluarkan pakaian biasa. Sebuah gamis sederhana berwarna coklat, mengenakan jilbab panjang yang menutupi separuh wajahnya, dan membawa tas belanja dari kain. Di dalam tas itu, dia menyembunyikan beberapa buah dan sayuran, dan di bawahnya, sebuah ponsel kecil dengan kamera perekam yang sudah menyala. Dia bukan lagi AKBP Siska Raharjo. Dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mungkin baru pulang dari pasar. Dia naik angkot, turun sedikit sebelum simpang Arjuna, dan mulai berjalan kaki, persis seperti yang dilihatnya sebelumnya. Brigadir Ramadan berdiri dengan perut buncitnya. Bersamanya ada 2 personel polisi lalu lintas lainnya yang mengawasi setiap kendaraan yang lewat dengan tatapan mata elang. Siska mengatur sudut ponsel di dalam tasnya dan perlahan berjalan mendekati mereka. Kamera merekam semuanya. Dia melihat bagaimana seorang sopir angkot memberikan uang kertas Rp2.000, bagaimana sopir truk mini dipalak Rp20.000. Uang itu langsung masuk ke saku atas brigadir. Siska berjalan lebih dekat, berhenti di warung kopi untuk memesan teh, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ponselnya terus merekam aksi pungli live show itu. Namun, mungkin ada sesuatu dalam cara Siska bergerak yang tidak terlihat seperti ibu rumah tangga biasa. Tatapannya terlalu tajam dan dia terlalu sering menyesuaikan posisi tasnya. Brigadir Ramadan memperhatikan Siska. Kecurigaan muncul. "Hei ibu, sini!" teriaknya dengan suara berat. Jantung Siska berdebar kencang sejenak, tetapi dia tidak menunjukkan kepanikan. Dia perlahan mendekat. "Iya pak," tanyanya dengan suara agak ketakutan. "Kamu dari tadi saya lihat mondar-mandir. Mau apa di sini? Apa isi tasmu?" tanya salah satu polantas dengan nada mengancam. "Tidak ada apa-apa pak, hanya sayuran." "Saya baru pulang dari pasar 16 Ilir," jawab Siska. "Coba lihat tasmu," perintah Brigadir Ramadan. Ini adalah saat yang ditakuti Siska. Jika tas itu diperiksa, ponsel akan ditemukan, dan seluruh rencana akan gagal. "Pak, ini hanya sayuran. Tolong izinkan saya lewat." Siska mencoba berpura-pura memohon. Upaya itu justru meningkatkan kecurigaan Ramadan. "Sok pintar kamu. Pasti ada barang curian. Serahkan tas itu." Seorang polantas maju, meraih tangan Siska, dan mencoba merebut tasnya. Ketika Siska melawan, polantas itu mendorongnya dengan keras. Siska terhuyung, dan tasnya jatuh ke tanah. Ponsel kecil itu terlempar keluar. "Ponsel! Dia merekam kita!" teriak polantas kedua, matanya memerah karena marah. Dia maju, mengambil ponsel itu, membantingnya ke aspal, dan menginjaknya dengan sepatu botnya. "Kurang ajar! Berani sekali kau!" Ramadan mencengkeram lengan Siska lagi. Saat terjadi pergelutan itu, jilbab panjang Siska tersingkap. Keheningan melanda persimpangan itu sejenak. Mata Ramadan dan kedua polantas itu terbelalak. Di hadapan mereka, bukan ibu rumah tangga biasa, melainkan perwira polisi tertinggi di wilayah itu. AKBP Siska Raharjo. Wajah mereka pucat pasi. Seluruh nyawa seakan hilang dari tubuh mereka. Tangan dan kaki mereka gemetar. Keringat dingin membasahi dahi Ramadan. Tangan yang beberapa detik lalu mencengkeram. Siska kini gemetar dan ditarik mundur, seolah tersengat listrik. Ketiga polisi itu terlihat ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa wanita yang baru saja mereka ancam adalah atasan langsung mereka. Siska menatap ponselnya yang hancur di tanah, lalu menatap wajah mereka yang ketakutan. Di matanya tidak ada amarah, hanya kilatan dingin seperti baja. "Hari ini adalah hari terakhir kalian mengenakan seragam ini," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Dan hari terakhir praktik kotor ini." Dia mengeluarkan sebuah walkie-talkie kecil dari dalam gamisnya. Menekan tombolnya, dia berbicara ke kontrol. "Alfa 12 ke kontrol. Segera kirim tim khusus ke Simpang Arjuna. Sekarang juga." Wewenang dalam suaranya begitu besar, sehingga tidak ada pertanyaan dari seberang. Hanya satu jawaban, "Siap, Komandan." Dalam 5 menit berikutnya, Simpang Arjuna menyaksikan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 4 mobil patroli berlampu biru, melaju kencang, berhenti dengan decitan ban. Dari dalamnya, turun anggota tim khusus berpakaian hitam, membawa senjata otomatis. Mereka mengepung seluruh persimpangan. Inspektur Angga, pemimpin tim, berlari menghampiri Siska. "Tangkap ketiga orang ini." Siska menunjuk pada polisi-polisi yang gemetaran itu.
Dan tahan semua personel polisi yang bertugas di pos pemeriksaan di sekitar Simpang Arjuna. Jangan ada yang lolos. Angga segera bertindak. Ramadan dan rekan-rekannya mulai meratap. Ampun, Komandan. Kami punya anak istri. Maafkan kami. Siska tidak menoleh. Dalam sekejap, 17 personel polisi yang bertugas di lokasi, termasuk 2 calo yang bertindak sebagai pemungut liar untuk polisi, ditangkap. Tangan mereka diborgol dan mereka didudukkan di tanah. Siska memberi instruksi kepada timnya, geledah saku mereka semua. Hitung semua uangnya. Amankan rekaman CCTV dari toko-toko sekitar. Dan ya, dia menunjuk pada ponselnya yang hancur. Kartu memorinya mungkin masih selamat. Kirim ke lab forensik. Itu adalah bukti terpenting. Kerumunan warga berkumpul. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat polisi menangkap polisi. Wajah mereka dipenuhi keheranan, dan ada kilasan kegembiraan yang terpendam. Pada hari itu, bukan hanya 17 polisi dan 2 calo yang ditangkap di Simpang Arjuna, tetapi dinding ketakutan dan keheningan yang selama bertahun-tahun membungkam warga Palembang mulai retak. Begitu berita ini menyebar, gempa bumi terjadi di lingkungan kepolisian dan politik kota. Ini bukan hanya penangkapan beberapa brigadir, ini adalah serangan terhadap sistem busuk yang telah menggerogoti kota selama bertahun-tahun. Malam itu, telepon kantor Siska berdering. Di seberang sana, terdengar suara yang manis namun beracun. Anggota DPRD Rama Setiawan, politisi lokal yang berpengaruh. Bu Siska, selamat malam. Dengar-dengar ada aksi besar hari ini di kota, kata Rama dengan basa-basi palsu. Selamat malam, Bapak Dewan. Bukan aksi, hanya hukum yang bekerja, jawab Siska datar. Ah, ibu ini. Mereka kan hanya polisi kecil. Orang miskin. Hanya mencari sedikit uang untuk anak istri. Sebaiknya ibu jangan memperpanjang masalah ini. Layanan ibu masih panjang. Jangan sampai terpotong di tengah jalan. Ini adalah ancaman terselubung yang dibungkus bahasa politik. Siska diam sejenak. Bapak Dewan, saya tidak khawatir dengan karier saya. Tapi mereka yang melanggar hukum tidak akan saya biarkan. Dan ya, masalah ini bukan lagi hanya soal beberapa bintara. Ini baru permulaan. Dia menutup telepon. Siska tahu, ini baru awal. Tekanan akan datang dari atas. Atasan-atasannya yang juga terlibat dalam pungli ini akan mencoba menghentikannya. Pagi berikutnya, dia dipanggil ke kantor Irjen Darmawan, kepala Polda yang tua dan licik, yang namanya selalu disinggung dalam isu korupsi. Siska, apa yang kamu lakukan? Melakukan operasi sebesar ini tanpa memberitahu atasan. Kamu tahu betapa buruknya reputasi departemen ini sekarang, kata Irjen Darmawan dengan marah. Jenderal, reputasi departemen memburuk ketika anggotanya mengenakan seragam untuk memeras. Saya hanya mencoba membersihkan noda itu, balas Siska tanpa gentar. Buat laporan dan tutup berkasnya. Skors mereka, masalah selesai, perintah Darmawan. Tidak, Jenderal, masalah ini tidak akan ditutup. Ini baru akan dibuka lebar-lebar, kata Siska, lalu keluar dari ruangan itu. Pertarungan kini bersifat langsung. Siska mengumpulkan perwira paling terpercaya, termasuk Inspektur Angga, dalam pertemuan rahasia. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kita, kata Siska. Kita harus membawa semua bukti yang kita miliki ke publik dan media. Jika masyarakat mendukung kita, para politisi dan perwira ini tidak akan bisa menyentuh kita. Rencana pun disiapkan. Keesokan harinya, Siska mengadakan konferensi pers. Dia memaparkan semua bukti, rekaman CCTV, pengakuan calo, dan ribuan uang tunai yang disita dari saku polisi yang ditangkap. Dia juga menceritakan kisah ponsel yang hancur. Jika seorang perwira tinggi seperti saya bisa dipalak di jalan, bayangkan apa yang terjadi pada rakyat biasa, tegasnya. Konferensi pers itu menciptakan ledakan. Berita itu menjadi headline di TV dan koran. Tagar, kami bersama Siska menjadi trending topik. Masyarakat yang tadinya bungkam karena takut, kini bersuara mendukung Siska. Rakyat Palembang akhirnya menemukan suara yang bisa mereka percayai. Siska telah menyerang sistem secara langsung, dan seluruh kota kini berdiri di belakangnya. Melihat dukungan publik, para politisi dan perwira korup menjadi panik. Ketika ancaman tidak berhasil, mereka menggunakan senjata terburuk, serangan karakter. Beberapa hari kemudian, koran lokal dan portal berita mulai memuat berita miring tentang Siska. Ada yang menulis bahwa dia menerima uang besar dari seorang pengembang di penempatan sebelumnya. Ada yang menuduh dia adalah bagian dari sindikat besar dan hanya membersihkan orang lama untuk membangun sistem pungli versinya sendiri. Siska terganggu, tetapi tidak gentar.
Dia mengadakan konferensi pers lagi dan berbicara langsung ke kamera. Saya menantang mereka yang menuduh saya korup. Jika Anda memiliki satu bukti pun melawan saya, tunjukkan. Jika saya terbukti bersalah, saya akan mengundurkan diri saat ini juga. Tetapi, jika tuduhan itu palsu, saya akan memastikan mereka yang menyebarkan fitnah ini dihukum seberat-beratnya. Tantangan terbuka ini membuat musuhnya semakin gelisah. Mereka sadar bahwa wanita ini tidak akan takut atau berhenti. Hanya ada satu cara tersisa untuk menyingkirkannya, kekerasan. Suatu malam, ketika Siska pulang larut malam dengan mobil dinasnya, dia menyadari ada 2 sepeda motor membuntuti. Di jalan sepi di pinggiran kota, motor-motor itu mencoba memotong jalan. Sopir Siska berhasil menghindar. Namun, dari depan, sebuah SUV hitam mencegat mereka. 4 pria bertopeng turun, membawa tongkat baseball dan besi. Siska segera menarik pistol dinasnya. "Mundur cepat!" teriaknya pada sopir. Sopir memundurkan mobil dengan cepat, memutar balik, dan melarikan diri ke arah kota. Para penyerang sempat mengejar, tetapi hilang di keramaian kota. Jantung Siska berdebar kencang, tetapi di wajahnya terpancar kemarahan, bukan ketakutan. Itu adalah ancaman pembunuhan. Dia tahu musuhnya akan bertindak ekstrem. Siska mulai melacak nomor plat SUV hitam itu. Ketika Angga mengingatkannya untuk lebih berhati-hati, Siska menatap matanya. "Angga, selama ini mereka adalah pemburu, dan saya adalah mangsanya. Sekarang, permainannya berubah. Mereka bukan targetnya, tapi saya, dan saya akan memburu mereka." Tekadnya yang kuat mengobarkan semangat baru dalam diri Angga. Ini bukan lagi sekadar kasus, ini adalah perang. Percobaan penyerangan itu menyadarkan Siska bahwa pertempuran ini tidak hanya terbatas pada beberapa polisi korup atau satu anggota dewan. Ini adalah jaringan besar, jaring laba-laba yang pusatnya berada di tempat lain. Dia mengadakan pertemuan rahasia dengan perwira paling terpercaya dari Badan Anti Korupsi, BA, Unit Reserse Kriminal, dan Intelijen Negara. "Informasi yang kita miliki hanya sudut kecil dari jaring ini," kata Siska. "Kita harus menjangkau laba-laba yang mengendalikan seluruh jaring. Kemana perginya uang pungli Simpang Arjuna?" Selama 72 jam berikutnya, tim-tim ini bekerja tanpa henti. Mereka menginterogasi ulang polisi dan calo yang ditangkap. Akhirnya, seorang brigadir pecah. Dia mengungkapkan bahwa uang pungli mengalir ke Kapolsek Kompol Guntur, dari sana sebagian ke Irjen Darmawan, tetapi bagian terbesar diserahkan kepada salah satu tangan kanan Rama Setiawan. Ini adalah petunjuk besar. Tim segera menyelidiki rekening bank Irjen Darmawan dan Rama Setiawan. Mereka licik, tidak ada transaksi langsung. Seorang perwira intelijen mengajukan ide. "Mengapa kita melihat rekening mereka? Kita harus melihat rekening keluarga, kerabat, dan bahkan sopir mereka." Dan dari sanalah lapisan-lapisan mulai terbuka. Ternyata, sopir Irjen Darmawan memiliki deposit 500 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Seorang kerabat jauh, Rama Setiawan, yang hanya memiliki toko kelontong kecil, telah membeli 4 properti besar atas namanya. Jalur uang itu menjadi jelas. Uang tunai dari pungli disalurkan melalui money laundering ke berbagai rekening, yang kemudian digunakan untuk membeli properti, emas, dan aset atas nama orang lain. Begitu bukti terkumpul, Siska merencanakan operasi besar. Dalam 1 hari, pada saat yang sama, penggerbekan dilakukan di tempat persembunyian Irjen Darmawan, Rama Setiawan, dan semua kerabat serta preman yang dicurigai. Hasil penggerebekan sangat mengejutkan. Dari bunker di villa pribadi Rama Setiawan, ditemukan karung-karung berisi uang tunai miliaran rupiah. Dari safe deposit box Darmawan, ditemukan batangan emas dan puluhan sertifikat properti. Pengungkapan terbesar terjadi ketika sebuah buku catatan ditemukan di laptop salah satu calo Rama. Buku itu mencatat rincian pungli bukan hanya dari Palembang, tetapi dari seluruh provinsi. Jaringan ini bukan hanya di satu kota. Ini adalah sindikat antar provinsi yang dijalankan oleh pejabat dan politisi tinggi. Palembang hanyalah puncak gunung es. Ketika jaringan itu terbongkar dan berita penggerebekan menyebar, kepanikan melanda seluruh politik dan kepolisian provinsi. Musuh Siska kini ada di seluruh provinsi, dan mereka jauh lebih berbahaya karena mereka memiliki banyak hal untuk hilang. Ancaman semakin terbuka dan mematikan. Suatu malam, ketika Siska bekerja di kantornya, terjadi tembakan membabi buta di luar kantor polisi. Tembakan itu mengenai dinding. Tujuannya adalah menakut-nakuti Siska.
Ancaman paling pengecut terjadi ketika mereka menargetkan anggota tim paling penting Siska, Inspektur Angga. Angga diculik dalam perjalanan pulang dari penyelidikan di luar kota. Siska sangat terpukul. Ini adalah serangan pribadi. Angga bukan hanya bawahan. Dia adalah rekan terpercaya yang bersamanya sejak hari pertama. Mereka ingin kita takut. Mereka ingin kita mundur. Tapi kita tidak akan melakukannya. Kita akan bawa Angga kembali hidup-hidup. Dengan bantuan reskrim dan intelijen, lokasi terakhir Angga dilacak, sebuah pabrik tua yang terbengkalai di luar kota. Siska memutuskan untuk memimpin operasi penyelamatan sendiri. Malam hari, Siska dan tim khususnya mengepung pabrik itu. Mereka memotong aliran listrik, menimbulkan kekacauan di dalam. Menggunakan granat asap, mereka membuat tabir asap. Dalam kekacauan itu, Siska dan timnya menyerbu masuk. Baku tembak terjadi, tetapi tim Siska lebih terlatih. Mereka melumpuhkan para preman satu persatu. Di ruangan gelap, Angga ditemukan terikat di kursi. Wajahnya memar, tapi dia hidup. Sudah kubilang, aku akan membawamu kembali, kata Siska, menepuk bahu Angga. Insiden penculikan dan penyelamatan Angga ini mengubah perang menjadi titik balik. Siska tahu, dalang utama kini bermain terbuka. Rama Setiawan. Semua bukti mengarah padanya. Siska menyiapkan pertempuran terakhirnya, diberi nama Operasi Keadilan. Rencananya adalah menggerebek 6 lokasi utama Rama secara serentak dalam satu malam, termasuk gudang senjata, tempat persembunyian narkoba, dan kantor money launderingnya. Namun, target terbesar dan terpenting adalah villa mewah Rama di luar kota. Laporan intelijen menyebutkan Rama bersembunyi di sana. Villa itu telah diubah menjadi benteng dengan penjaga pribadi. Siska memutuskan untuk memimpin tim di villa itu sendiri. Tepat tengah malam, kegelapan dan keheningan menyelimuti. Semua tim pada posisi, tanya Siska pelan melalui walkie-talkie. Siap, Komandan, jawab 6 suara dari lokasi berbeda. Serbu. Di villa, begitu tim Siska mendekati gerbang, para penjaga mulai menembak. Keheningan malam pecah oleh suara tembakan. Siska dan timnya menerobos masuk, melompati pagar. Di tengah hujan peluru, Siska bertarung seperti singa betina. Dia sendiri melumpuhkan 2 penjaga dan memimpin timnya ke pintu utama. Mereka meledakkan pintu itu. Aula di dalamnya kosong. Dia ada di atas atau di basement, kata Angga. Siska dan timnya bergegas menaiki tangga. Di sebuah kamar, Rama Setiawan bersembunyi dengan beberapa preman. Melihat Siska, Rama menembak tetapi meleset. Sebelum dia bisa menembak lagi, Angga menembak tangan Rama, menjatuhkan pistolnya. Dalam hitungan detik, Rama dan semua preman takluk, diborgol di lantai. Rama, yang beberapa saat lalu adalah orang paling berkuasa di provinsi itu, kini berdiri tertunduk dengan borgol di tangan. Siska menatap matanya. Permainan berakhir, Bapak Dewan. Bersamaan dengan itu, kabar keberhasilan datang dari lokasi lain. Sejumlah besar senjata, narkoba, dan uang tunai disita. Ketika berita penangkapan Rama dan seluruh jaringannya menyebar di pagi hari, suasana kota menjadi seperti perayaan. Orang-orang berhamburan ke jalan, menabuh gendang, dan membagikan makanan. Di media sosial, nama Siska dibanjiri pujian. Warga Palembang untuk pertama kalinya melihat keadilan menang secara nyata. Setelah penangkapan, pertempuran sesungguhnya dimulai di ruang sidang. Rama dan rekan-rekannya menyewa pengacara paling mahal dan licik di negara itu. Strategi mereka jelas, memalsukan bukti, mengintimidasi saksi, dan menyeret kasus ini selama mungkin. Mereka mencoba segala trik. Mereka mengklaim rekaman CCTV dimanipulasi, saksi dipaksa oleh polisi, dan uang serta barang sitaan ditaruh sendiri oleh Siska. Mereka bahkan mencoba menodai karakter Siska. Namun, Siska dan timnya sudah bersiap. Setiap bukti diperkuat dengan analisis forensik. Setiap saksi diberikan perlindungan polisi. Siska sendiri membaca ribuan halaman tuntutan hukum kata demi kata. Ketika Siska berdiri di kursi saksi, keheningan melanda ruang sidang. Pengacara Rama menyudutkannya selama berjam-jam, mencoba memprovokasi dan membuatnya lelah. Nona Raharjo, benarkah Anda memiliki dendam pribadi terhadap Bapak Dewan? Tanya pengacara itu. Siska menjawab dengan tenang. Dendam saya bukan pada individu, tapi pada kejahatan. Apa buktinya uang ini dari pungli? Saya tidak hanya punya bukti. Saya punya jeritan diam ribuan sopir truk dan angkot yang dirampok selama bertahun-tahun. Saya punya keputusasaan polisi jujur yang bungkam karena sistem ini. Dan saya punya kartu memori ponsel yang hancur
yang menunjukkan preman klien Anda tidak takut memalak seorang perwira tinggi kepolisian sekalipun. Setiap kata Siska dipenuhi kebenaran dan keyakinan. Dia mematahkan setiap argumen pembelaan. Kasus ini berlangsung berbulan-bulan, tetapi pada akhirnya kebenaran mengalahkan kebohongan. Ketika hakim membacakan putusannya, ruang sidang penuh sesak. Mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan ini memutuskan bahwa Rama Setiawan, Irjen Darmawan, dan 25 rekan mereka dinyatakan bersalah atas jaringan kejahatan terorganisir, korupsi, percobaan pembunuhan, dan kejahatan serius lainnya. Hakim berhenti sejenak, lalu berkata, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada semua terdakwa. Mendengar vonis itu, Rama dan rekan-rekannya terdiam kaku. Di luar pengadilan, kerumunan meledak dalam kegembiraan. Keadilan menang. Hidup Siska Raharjo. Pada hari itu, keyakinan warga Palembang yang hilang pada hukum kembali. Mereka melihat bahwa jika satu orang berdiri dengan keberanian dan integritas, kerajaan ketidakadilan terbesar pun dapat dihancurkan. Ketika Siska keluar dari pengadilan, ribuan orang mengerumuninya. Mereka melemparkan bunga, mengalungkan karangan bunga. Beberapa ibu tua mengusap kepalanya, memberikan restu. Anak-anak kecil mencium tangannya. Siska merasa lelah, tetapi ada kedamaian mendalam di hatinya. Seorang wartawan bertanya, "Komandan, sekarang setelah penjahat terbesar tertangkap, apakah perang Anda sudah berakhir?" Siska menatap kerumunan, meraih mikrofon, dan berkata, "Tidak, ini baru permulaan. Perjuangan saya tidak akan berakhir sampai penjahat terakhir di negeri ini berada di penjara dan setiap warga negara bisa hidup dengan martabat tanpa rasa takut." Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah. Malam itu, Siska berdiri di jendela rumahnya, memandangi langit. Seluruh kota merayakan, tetapi di hatinya ada ketenangan. Bulan bersinar penuh di langit, seolah menyaksikan kemenangan kebenaran dan keadilan ini. AKBP Siska Raharjo tidak hanya membebaskan Palembang dari para penjahat, dia telah menyalakan lilin harapan di hati rakyat yang cahayanya akan memandu banyak generasi yang akan datang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini dan ingin mendengarkan cerita serupa, silakan berikan like dan subscribe pada kanal kami. Jangan lupa tulis Indonesia Maju di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dalam cerita berikutnya.